Di malam yang kelam, di kaki Gunung Bromo, berdiri sebuah villa mewah. Namun, di balik keindahannya, villa ini menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Malam itu, seorang gadis bernama Morris bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dengan tangan gemetar, Morris menulis sesuatu di kayu lemari menggunakan garpu. Tapi, seorang pria bertopeng menemukannya, dan Morris berteriak, dan ibunya datang untuk menyelamatkannya. Sang ibu memohon agar Morris lari, namun gadis itu justru memilih bersembunyi di bawah kasur. Nasib malang menimpa sang ibu, yang akhirnya tewas di tangan pria itu. Meskipun sempat melawan dan mencoba kabur, Morris pun kehilangan nyawanya di malam penuh teror tersebut. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok sahabat berencana untuk berlibur bersama. Devon mengusulkan untuk menginap di sebuah villa di kaki Gunung Bromo. Namun, Sarah menganggapnya sebagai tempat angker saat melihat foto villa tersebut. Meski begitu, karena harga sewa yang sangat murah, mereka sepakat untuk tetap pergi. Ferdi di belakang kemudi dan Lia di sampingnya, dan perjalanan mereka dimulai. Ferdi dan Lia sebenarnya saling menyukai, namun Lia menolak cinta Ferdi demi menjaga persahabatan mereka berlima. Pagi hari, mereka tiba di wilayah Gunung Bromo dan bertanya kepada penduduk setempat tentang Villa Tengger. Anehnya, warga menunjukkan reaksi ketakutan ketika mendengar nama villa itu. Kemudian, seorang pria bernama Narto muncul, menawarkan diri untuk mengantar mereka ke villa. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat kondisi villa yang bobrok, jauh dari foto yang mereka lihat sebelumnya. Narto menjelaskan bahwa foto itu diambil bertahun-tahun lalu, wajar jika kondisinya saat ini berbeda. Meski kecewa, mereka tetap masuk ke dalam villa yang masih layak dihuni. Namun, saat mereka melangkah masuk, tanpa mereka sadari, ada sosok hantu yang mengawasi, duduk di ayunan yang berderit pelan. Di dalam villa yang terasa semakin angker, Lia menatap foto lama yang terpajang di dinding. Tertulis jelas bahwa villa ini dulunya bernama Villa Haynes. Narto menjelaskan, nama villa ini diubah setelah dibeli oleh seorang warga lokal yang bernama Pak Haryo. Narto juga menambahkan bahwa mereka boleh menggunakan semua kamar di villa ini, kecuali satu ruangan misterius yang terletak di bawah tanah. Ketika Ferdi pergi ke toilet, dia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari belakang. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Di sisi lain, Miko yang terpaksa buang air kecil di halaman, tiba-tiba melihat sosok hantu yang menyeramkan yang memegang kakinya. Karena panik, Miko lari ke dalam rumah dan menabrak Ferdi yang baru saja keluar dari toilet. Miko berkata kalau dia baru saja melihat setan, namun Ferdi malah tertawa dan tidak mempercayainya. Miko kemudian menceritakan pengalamannya kepada Devon, namun Devon justru mengira itu hanyalah anjing. Percakapan mereka terhenti seketika saat piano berbunyi sendiri. Di kamar lain, Lia, yang sedang membongkar pakaian terkejut saat menemukan tulisan misterius yang terukir di lemari. Saat dia mencoba membaca tulisan itu, tiba-tiba. Sementara itu, Sarah mengalami kejadian mengerikan saat mandi. Darah keluar dari pancuran, yang membuatnya berteriak ketakutan. Namun, saat yang lain masuk ke kamar mandi, semuanya lenyap, seolah-olah hanya halusinasi belaka. Mereka akhirnya berkumpul dan membicarakan semua gangguan gaib yang mereka alami. Ferdi mengusulkan agar mereka pindah saja dari villa tersebut, tapi Devon menolak dengan alasan mereka sudah membayar sewa untuk 5 hari. Menurutnya, setiap tempat pasti ada penunggunya, dan mereka harus bisa menerima kenyataan itu, apalagi dengan harga sewa yang sangat murah. Malam harinya, Ferdi terbangun karena mendengar suara aneh. Saat dia mengeceknya, Ferdi melihat sekelompok orang sedang menari di ruang tengah. Namun, dalam sekejap mata, semuanya menghilang tanpa jejak. Lalu,
Ferdi merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Dan ketika dia mengikuti sosok itu, dia dibawa ke ruang bawah tanah. Ferdi hampir membuka pintu ruangan terlarang itu, tapi tiba-tiba Ferdi hanya diam, memilih menyembunyikan apa yang baru saja dialaminya. Saat Devon kembali ke kamar dan tertidur, dia tidak menyadari bahwa ada hantu Belanda yang mengawasinya. Tidak hanya itu, sosok hantu lain juga mulai muncul, mengintai dari sudut-sudut gelap kamar itu. Keesokan paginya, Miko terpaksa menimba air, karena keran di villa mendadak macet. Sambil menimba, dia merasakan angin dingin berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika menoleh, dia melihat seorang wanita menari di belakang jemuran. Terpikat oleh rasa penasaran, Miko mencoba mendekati sosok itu. Teriakan Miko menggema hingga ke meja makan, membuat teman-temannya bergegas menyusul ke sana. Saat Miko berlari ketakutan, dia tersandung sesuatu yang ternyata adalah kompleks kuburan yang ada di halaman villa. Teman-temannya yang datang mengejarnya, terkejut melihat sekumpulan makam yang tiba-tiba muncul di sana. Bingung dan takut, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Narto. Namun sayangnya, Narto tidak ada di rumah, dan mereka terpaksa masuk ke dalam. Tiba-tiba Ferdi dikejutkan oleh kemunculan seorang pria tua dari belakang. Dia adalah Pak Tarjo, kerabat Narto. Pak Tarjo bercerita bahwa villa tersebut dulunya milik seorang Belanda bernama Van der Heijns. Tuan Heijns tinggal di villa itu bersama istri dan anak-anaknya, dan dia sangat tertarik dengan kebudayaan suku Tengger. Suatu hari, dalam kemarahannya, Tuan Heijns mengusir 3 pekerjanya yang dia tuduh melakukan korupsi, bahkan menghina mereka dengan sebutan tikus. Pekerja yang diusir itu merasa sakit hati dan menyimpan dendam. Suatu malam, mereka kembali untuk membalas dendam dan menghabisi seluruh keluarga Heijns. Awalnya, keluarga Heijns dimakamkan di pemakaman suku Tengger. Namun, setelah para pelaku ditemukan tewas secara misterius di atas makam mereka, warga suku Tengger yang tidak terima memutuskan untuk memindahkan makam keluarga Heijns ke halaman villa. Villa itu kemudian diwariskan kepada cucu mereka, Pak Haryo. Karena kondisinya yang sudah terlalu tua dan biaya perawatannya yang tidak sedikit, Pak Haryo memutuskan untuk menyewakan villa tersebut. Dan ternyata, mereka adalah penyewa pertama dari villa angker ini. Mendengar cerita Pak Tarjo, mereka mulai menyesali keputusan mereka dan saling menyalahkan. Mereka pun memutuskan untuk meminta kontak Pak Haryo, guna meminta pengembalian uang sewa. Namun sayangnya, Pak Tarjo tidak tahu nomor telepon atau keberadaan Pak Haryo saat ini. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah meninggalkan villa itu secepat mungkin. Ketika mereka hendak pergi, mobil mereka mendadak mogok. Dengan terpaksa, mereka meminta Pak Tarjo untuk memanggil mekanik. Mereka pun harus menunggu di dalam villa angker tersebut dengan rasa was-was yang terus menghantui. Malam itu, sambil menikmati minuman, mereka mencoba menghidupkan suasana liburan. Mereka sempat mengambil foto bersama untuk diunggah ke Instagram Sarah. Namun, ketika foto itu dilihat, muka mereka terlihat menyeramkan. Komentar negatif pun bermunculan dari para pengikut Sarah. Saat Sarah mencoba membalas komentar-komentar tersebut, tiba-tiba muncul sosok hantu yang mencekiknya. Dalam kepanikan, Sarah membangunkan Lia, tapi hantu itu menghilang seketika. Lia menganggap itu hanya mimpi buruk dan angin yang berhembus berasal dari jendela yang terbuka. Di sisi lain, Devon yang sedang memeriksa kameranya, dikejutkan oleh penampakan hantu di layar. Dia lalu melihat bayangan di balik pintu dan dengan hati-hati membuka pintu tersebut. Ternyata, itu hanya Ferdi dan Miko yang datang mengajaknya mencari minuman hangat. Mereka juga mengajak Sarah, tapi Lia memilih tetap di kamar dan tidur kembali. Mereka pergi menuju warung terdekat. Di sana,
Sarah menunjukkan foto mereka yang terlihat menyeramkan kepada Miko, Ferdi, dan Devon. Mereka semua terkejut melihatnya. Devon mencoba menenangkan mereka dengan berkata, sebentar lagi mereka akan meninggalkan villa tersebut. Namun, saat Bu Darmi, pemilik warung, menyajikan wedang jahe, mereka terkejut karena dia menyajikan 5 gelas, meskipun mereka hanya berempat. Bu Darmi yakin bahwa tadi ada 5 orang yang datang. Sementara itu, Lia yang tidur sendirian di villa, mulai merasakan gangguan gaib. Dia merasa ada tangan yang menyentuh bahunya dan mengira itu Sarah. Tapi ketika tangan itu mulai mencekiknya, Lia sadar bahwa itu adalah tangan setan. Dalam kepanikan, dia sempat melihat kilasan masa lalu dari villa tersebut. Saat dia berbalik, sosok itu sudah hilang. Lia mendengar suara di luar kamar dan melihat sosok yang mirip Sarah dan Devon berjalan menuju ruang bawah tanah. Dia mengikuti mereka dan berakhir di depan pintu ruang bawah tanah. Ketika teman-temannya kembali, mereka heran melihat Lia ada di sana. Lia berkata bahwa dia mengikuti Sarah dan Devon, padahal mereka berempat baru saja kembali dari warung. Mereka pun memutuskan untuk berjaga dan tetap terbangun hingga pagi. Malam itu, Miko mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Dan ketika ingin memeriksanya, dia dikagetkan oleh Devon. Mereka berdua merasa takut, tapi Devon menyarankan untuk menjauh dari pintu ruang bawah tanah. Pagi harinya, Narto mengajak mereka melihat matahari terbit dan bermain di air terjun. Setelah itu, Ferdi mendapat kabar bahwa mobil mereka sudah diperbaiki. Ferdi sangat berterima kasih dan menitipkan salam untuk Pak Tarjo. Namun, Narto tidak mengenal Pak Tarjo dan mengatakan bahwa selama ini dia tinggal sendirian di villa. Scene lalu beralih ke masa lalu, saat keluarga Haynes merayakan ulang tahun anak mereka, Morris. 3 pekerja yang dendam karena dipecat oleh Tuan Haynes, menyerbu villa dan membunuh seluruh keluarga, termasuk Pak Tarjo, yang bertugas di pintu masuk. Saat mereka kembali ke villa, mereka terkejut melihat lampu villa menyala. Miko bersikeras bahwa dia sudah mematikan semua lampu sebelum mereka pergi. Tiba-tiba, lampu villa berkedip, membuat Devon segera menelepon Narto. Ferdi melihat sosok wanita tua dan mengikutinya hingga ke ruang bawah tanah. Dengan penasaran, Ferdi dan Devon memutuskan untuk masuk ke dalam, sementara Lia, Sarah, dan Miko menunggu di luar. Ketika mereka masuk, pintu tiba-tiba tertutup rapat. Di dalam, mereka menemukan foto keluarga Heina dan seorang wanita tua yang duduk di atas kursi goyang. Awalnya, mereka mengira itu adalah hantu, tapi ternyata wanita itu adalah manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, dia adalah Morris, anak dari keluarga Haynes. Cerita ini membawa kita kembali ke malam setelah pembantaian tragis di villa itu. Warga disadatan untuk mengevakuasi mayat-mayat dari keluarga Haynes. Namun, mereka menemukan Morris masih hidup, meski sudah terluka parah. Morris segera dibawa ke rumah sakit, tapi luka dalam di punggungnya membuatnya cacat permanen hingga tubuhnya menjadi bungkuk. Dia harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama. Namun, pada suatu malam, Morris menghilang dari rumah sakit dan kembali ke villa tempat keluarganya dibantai. Di villa inilah, Morris disambut oleh arwah keluarganya yang telah meninggal. Dia memilih tinggal di villa tersebut, hidup di bawah tanah, bertahan dengan memakan apa saja yang bisa dia temukan, sambil ditemani oleh arwah keluarganya yang masih gentayangan. Mereka memutuskan untuk membawa nenek Morris ke rumah sakit, tapi mereka menghadapi tantangan besar. Arwah keluarga Haynes tidak rela jika Morris harus pergi dari rumah itu. Hantu-hantu itu mengunci semua pintu dan mulai menarik Morris kembali. Hantu ayah dan kakak Morris mencekik Sarah dan Lee hingga mereka tak berdaya. Morris sendiri ditarik oleh arwah ibunya. Para pria mencoba membantu, tetapi hantu ayah justru marah dan menyerang Narto serta Devon. Tidak hanya itu,
hantu ayah juga menarik Ferdi ke dalam kegelapan. Lia berteriak histeris memanggil Ferdi. Namun tiba-tiba, Ferdi muncul dan dengan tenang memanggil nama Lia. Lia. Mereka semua akhirnya berhasil keluar dari villa dan meninggalkan nenek Morris di sana. Setelah mereka pergi, arwah keluarga Haynes kembali berpesta, merayakan ulang tahun Morris dengan cara mereka sendiri. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ferdi, yang biasanya ceria, kini tampak diam dan tidak seperti biasanya. Dan ternyata, dan film pun selesai.